Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teori bahasa automata pertemuan 12 dengan materi bentuk normal Greibach. Dibacanya Greibach ya. Nah, jadi bentuk normal Greibach itu dia diawali dengan satu simbol terminal huruf kecil gitu. Selanjutnya bisa diikuti oleh rangkaian simbol variabel. Oke, jadi contohnya begini. Ini kan S, ada A, ada B. Nah, S itu menurunkan A sama A, B, A menurunkan AB, B menurunkan C. Nah, ini udah standar normal Greibach. Kenapa? Karena dia dimulai dari terminal dulu gitu. Mau dia nggak ada variabel lah, mau dia ada variabel lah. Untuk variabel itu kayaknya nggak teringat deh, soalnya nggak ada keterangan berapanya. Jadi mau 2, 3, 4, 5, 10 gitu nggak apa-apa. Yang penting di awal tuh ada terminal tuh. Terminal tuh angka kecil. Nah, untuk syarat kita menyelesaikan bentuk atau menyelesaikan bentuk normal Greibach itu ada 3 syarat. Pertama, di CFG-nya itu dia udah bentuk normal Chomsky. Yang kedua itu dia tidak bersifat rekursif kiri, itu ada di pertemuan 11, sama tidak menghasilkan empty. Jadi kalau ada ketiga ini, kalau nggak ada ketiga ini boleh lanjut. Kalau ada ketiga ini harus diselesain dulu satu-satu gitu, bagian-bagian tertentu. Nah, langsung ke contoh soal. Di sini ada S, A, B, C, D. Ini contoh soal. Nah, dari soal ini kita tentukan urutan simbol variabel. Itu maksudnya gimana? Ini kita hilangin aja. Jadi cuman bagian sininya doang tuh. S, A, B, C, D. Kita taruh di satu baris. Terus kita tulis menjadi kurang dari gitu. Yang paling atas tuh yang paling besar. Jadi S kurang dari A, kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Jadi S kurang dari D gitu, sama aja. Gitu begini doang. Selanjutnya kita periksa aturan produksi apakah sudah memenuhi urutan variabel. Jadi kita periksa nih dari yang di atas, dia udah memenuhi syarat variabel, simbol variabelnya udah memenuhi urutan belum gitu. Kenapa ini cuman SCD? Kenapa AB-nya nggak ada? Karena AB-nya itu sudah memenuhi ini syarat atau enggak prosedur dari normal Chomsky, yang dimana dia kan awalnya terminal. Ini terminal semua nih. Nih di depannya nggak ada variabel, nggak apa-apa, yang penting awalnya terminal. Jadi dia nggak dianggap ada gitu. Nah, jadi SCD. Nah, di sini kan S-nya menurunkan CA, C-nya menurunkan DD, D-nya menurunkan AB. Nah, dari sini kita cek nih, S kan menurunkan CA. Nah, S itu menurunkan C. Kita ambil yang bagian ruas paling kirinya aja ya. Jadi S kurang dari C, benar gak S kurang dari C? Coba kita lihat. S kurang dari A, kurang dari B, kurang dari C. Oh benar, S kurang dari C. Karena C itu kurang dari S gitu, atau S lebih besar dari C. Jadi ini memenuhi. Kalau C menurunkan DD, oke, C kurang dari D. Kita lihat C kurang dari D, benar, memenuhi. Kalau D menurunkan dari A, ini kan D, D menurunkan A. D kurang dari A, benar gak? Oh salah, karena A itu lebih besar dari D. Jadi D lebih besar dari A. Berarti ini tidak memenuhi. Ini nggak memenuhi, yang lain memenuhi. Nah, jadi di bagian ini kita cuma buat nyari yang memenuhi sama tidak memenuhi. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan substitusi pada simbol variabel yang belum memenuhi urutan variabel. Jadi dari yang tahapan sebelumnya tidak memenuhi kita taruh sini, terus kita substitusiin. Ini kan D menurunkan AB. Jadi D menurunkan AB menjadi A-nya itu kita substitusiin atau kita pecahin gitu. Jadi A-nya itu kan hasilnya A sama D. Nah, kita tulislah A sama D. B-nya gimana, yang dipecahin nggak? Nggak. Jadi variabel selanjutnya itu ditaruh di tiap nilai yang baru kita masukin. Jadi AB sama DB. Jadi A-nya dipecahin, A itu kan AD. Jadi ini A sama D. B-nya tinggal kita taruhin aja ke tiap nilai yang baru kita masukin. Mau dia ada 5 nilai, ada 6 nilai. Jadi nilai setelah yang satu ini itu kita masukin ke dalam situnya. Nah, itu untuk yang substitusi. Nah, setelah semuanya udah aturan produksi sudah memenuhi penentuan, kita substitusi mundur. Jadi substitusi mundur itu kita dapat dari sini. Dari yang ini kan tadi D-nya udah, otomatis kan yang S sama C-nya kan dia kan yang memenuhi. Jadi yang memenuhi aja ditaruh sini, tapi dimulai dari yang paling bawah atau karena substitusi mundur gitu. Jadi kan SC, berarti C-nya duluan. Jadi kayak metodenya sama kayak sebelumnya yang substitusi variabel yang tidak memenuhi. Jadi C menurunkan DD, jadi D-nya itu kita pecah, terus D selanjutnya kita ditaruh di nilai yang baru kita masukin. Ini juga S menurunkan C. Nah, C-nya kita pecah, C-nya bukan dapat dari sini ya. C-nya bukan dari sini, melainkan dari nilai yang baru kita dapat tadi. Nah, ini kan C menurunkan ABD, DBD. Berarti C-nya kita pecah dan ambil dari sini. Terus A-nya kita masukin ke nilai yang baru. Tuh. Nah, udah. Setelah semuanya udah, kita hasil akhirnya itu kita tulis lagi. Urutannya berdasarkan sama kayak yang ini. Tapi nilainya itu beda. Nilainya itu sesuai sama yang kita isi tadi gitu. S tadi kan dapat dari sini. Taruh sini, A-nya itu kan nggak berubah, nggak kita ubah-ubah, jadi A aja tulis sama kayak tadi. C sama D-nya kita dapat dari C-nya di sini, D-nya di sini. Udah, gampang, sederhana itu.
Oke, sini ada contoh soal. Anggaplah ini udah lebih dari 3 syarat itu ya. Chomsky, dia memenuhi Chomsky, dia nggak empty, sama dia nggak rekursif kiri. Nah, dia kurang lebih begini. Nah, di sini kan kita substitusi. Itu kan yang kita substitusi itu kan yang tidak memenuhi kan C aja. Nah, di sini C kita substitusiin A sama B. A-nya kita pecah dong. A-nya kita pecah menjadi BC. Loh, ini kan variabel semua. Jadinya gini dong. A, B, C, B dong. Karena kan A-nya menghasilkan BC terus B. Nah, kata dosen gue ini bisa dipecah lagi. Jadi B yang paling awal yang paling paling kirinya lagi tuh yang variabel kita pecah lagi. Nah, B-nya bisa dipecah. Kita ambil yang terminal. Kita ambil yang terminal, jadilah terminal lebihnya variabel. Udah. Kalau misalnya nanti di sini ada 6 nilai gimana? Variabel ya tetap paling kiri kita pecah buat dapetin variabel terminalnya. Udah, setelah semuanya dapet, ya udah tinggal dihasilin bla 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 bla, udah kelar.